ini disebutnya data number atau value. Nah, kadang kita kan ada yang pakai dolar, ada yang pakai persen, ada yang koma. Koma di tampilannya saya titik ya teman-teman. Mungkin di tampilannya teman-teman yang lainnya ada yang koma. Itu tergantung bukan bahasa sih, lokasi yang teman-teman pakai. Karena saya membuat defaultnya secara umumnya dari laptop saya menggunakan format dari US kalau nggak salah, dari Amerika, makanya dia mengikuti koma menjadi titik. Tapi kalau teman-teman formatnya Indonesia, dia akan tetap jadi koma gitu ya. Jadi jangan bingung teman-teman. Lalu jenis data teks yang lain itu jenis data number yang lain itu ada nomor biasa gitu ya teman-teman. Ada currency yang tadi, ada mata uangnya. Accounting itu sama, tetapi bedanya mata uangnya di paling kiri, rata paling kiri gitu ya. Lalu juga ada persentase, scientific, itu semua adalah data number. Tapi ketika saya kembalikan dulu ke nomor biasa gini. Tapi ketika kita menuliskan tanggal, misalnya tanggal 1 Januari, nah kayak gini. Saya ubah 2021 deh. Sekarang 2022 ya teman-teman ya. 2022. 1 Januari 2022, ini kita sebutnya sebagai data date. Sebenarnya mirip. Jadi data date ini bisa dikatakan juga salah satu jenis data number atau angka gitu ya. Tetapi formatnya sebagai tanggal. Begitu pula dengan waktu. Ini kita sebutnya data date. Walaupun dia berupa waktu gitu. Berupa jam gitu. Kita tetap menyebutnya sebagai data date. Nah, di sini di pelajaran Excel ini sebagian besar kita akan mempelajari rumus-rumus untuk data number. Untuk data date maupun data text, rumus-rumusnya apa saja, itu nanti kita akan pelajarin di sesi ketiga kalau nggak salah teman-teman. Itu. Nah, saya kembalikan. Nah, kalau saya kembalikan seperti ini teman-teman, untuk data date, data waktu, time gitu ya, dia akan berupa angka yang nggak jelas ini. Angka yang nggak jelas tetapi bermakna bagi Excel gitu ya. Teman-teman nggak usah ngafalin angka ini artinya tanggal berapa, itu nggak usah. Kak, seringkali aku data date nggak sekonsisten formatnya, bahkan keluarnya angka semua. Itu kendala di mana ya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, jenis number ataupun date itu kan macam-macam ya. Ada yang data date-nya itu tanggalnya tanggal pendek. Ada yang tanggalnya panjang kayak gini. Cara ngubahnya, ini saya geser nih. Aduh, geser lagi. Nah, cara ngubahnya itu di sini teman-teman, di bagian number ini. Di bagian number ini ada pilihannya. Kalau teman-teman pilih general, dia akan menjadi angka yang nggak jelas itu. Yang mungkin dialami oleh Kak Wung. Kalau mau mengubah jadi tanggal, pilihlah short date atau long date. Atau teman-teman bisa klik yang more number formats. Kita klik ya. Nah, di sini tampilannya mirip kayak yang tadi. Ketika teman-teman pilih date, akan ada macam-macamnya. Oh, ada yang pakai hari. Yang pakai hari ini khusus untuk lokasi berbahasa Inggris, teman-teman. United States, Amerika. Ada yang tahunnya dulu, ada yang bulan sama tanggalnya saja, ada yang bulan, tanggal, lalu tahun. Nah, teman-teman bisa lihat sampelnya di sini, contohnya di atas ini. Kalau teman-teman mau ganti pakai bahasa Indonesia, bisa nggak? Location-nya teman-teman tinggal ganti ke Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, sayangnya Indonesia ini tidak selengkap yang bahasa Inggris, jadi nggak ada hari. Langsung tanggal saja, teman-teman. 1 Januari 2022. Kalau Maret, kalau bahasa Inggris kan March. Nah, tapi kalau di Indonesia, kita pakai Maret. Ada tuh tulisan Maret. Gitu. Kalau time pun sama, teman-teman. Jadi, kalau di sini kan tipenya hanya 2 gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman klik custom, di sini nih ada banyak tulisan nggak jelas. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Tapi ketika teman-teman melihat ada yang tulisannya DMY ini, hari, tahun, hari, bulan, tahun, mohon maaf ya. Lalu HM,
hour, minute. Jadi jam dan menit gitu. Lalu di bawahnya ada hour, minute, seconds. Jadi jam, menit, detik. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ekspor sendiri sebanyak-banyaknya melalui format cell di bagian number itu. Klik yang bawah sini juga bisa, atau klik panah ini, lalu more number formats. Saya jawab dulu untuk Kak Iqbal. Kak mau nanya gimana menuliskan 0 di depan. Nah, ini. Hebatnya Excel ketika kita nulis angka 0 di depan, itu dianggap yang nggak ada angka gitu. Jadi misalnya 012. Kalau kita baca kan 12 ya teman-teman ya. Bukan 012 gitu. Excel akan otomatis mengeluarkan 12. Ini biasanya akan keluarnya kayak gini teman-teman. Ini karena sudah ke format sama saya, jadinya tampilannya kayak tadi. Saya pakai sheet baru deh, biar lebih kelihatan. Nah gini ya, misalnya 012. Tampilannya akan seperti ini. Excel akan otomatis mengubahnya seperti ini. Ya, caranya gimana? Biar dia tetap 012 gitu. Kita kasih petik 1, lalu 012. Apa sih gunanya petik 1 itu? Petik 1 ini mengubah data angka, data number ini, kaget saya, data number ini menjadi data teks. Agak bingung ya mungkin ya ini. Dari angka kok bisa jadi teks, kok bisa jadi huruf? Ya, Excel menganggapnya ketika teman-teman kasih petik di awal, menganggapnya sebagai huruf, walaupun itu kita melihatnya sebagai angka. Gitu. Hati-hati buat teman-teman nanti yang menggunakan rumus-rumus teks pada angka. Dia akan memaknainya sebagai teks. Gitu.